Kalian jadi bikin aku deg-degan lagi deh. Padahal aku kayak udah 10 tahun nikah tahun ini. Suka tapi banget. terus jadi kayak kangen gitu. Kita kasih bumbu-bumbu ini ya. Itulah woi Terima kasih. kalau kau ketemu sama orang yang tepat ya, insya Allah bismillah tiap kau mendengar namanya kupu-kupu lah itu beranak di perutmu kan. Asam lambung terus. Selamat datang di Dixie with me Chanti Tahril. Sarah Tabing. And we're not alone, we're with Andin. Hai, Oh my god, Legendary. very excited to have you here, Teteh. Very Kok legendary kan aku seumuran kalian. Teteh. Kan udah lama banget ada di industri ini. Humble banget ya Kak, aslinya Kak. Kamu emang dari aku SMP tau Kak? Apa nih masa udah bernyanyi. Udah berkarir. Tapi jujur ya, Mbak Andin ini adalah orang pertama yang gue follow di Instagram. Serius? Wah, gue kayak Tahun berapa tuh, tahun berapa? Oh my god. Tahun berapa ya, tahun berapa? Tahun berapa itu? Tahun berapa sih Instagram mulai? 2014, enggak 2012. Iya, 2012-an. Itu aja udah 13 tahun lalu. Follow Andin gitu. Gemasnya. Andian. Kamu dari tahun berapa Teh bernyanyi? Kirain mau nanya tahun berapa main Instagram. Enggak. Bernyanyi dari tahun 2000. Meniti karir sudah lama sekali. Dari saya tahun masih 2000. TK. Kamu? Saya sulap bukan nyanyi. Aku karirnya disulap. Gila 25 tahun Iya, ya. tahun ini 25 tahun. Oh, perak ya. Silver anniversary. Kan. Selamat loh. Thank you loh, girls. Aku ikut. Terima kasih. Excited. Kamu kalau mempersiapkan 25 tahun ini masih ada deg-degannya gak sih Teh? Iya. Lebih ke deg-degan, senewan, pusing. Kayaknya udah nyampe fase-fase di mana kayak wah udah gitu. Oke. Jadi Sekarang karena sekarang udah tinggal beberapa waktu lagi, jadi udah kayak dari situ tuh udah agak turunan lagi nih, kayak harus agak slow sekarang. karena udah harus agak lebih zen gitu. Oh, lebih menghadapi. zen. Kita catat ya, Sarah. Catat. Gimana sih Kak caranya supaya zen gitu Kak? Apa kasih tipsnya? By the way, happy belated birthday juga. Thank you. Oh my Tapi God. sebenarnya udah beberapa bulan lalu. Gak apa-apa, sih. kan kita baru ketemu sekarang. Iya. Tapi menurutku kayak emang harus diucapin selamat ulang tahun banget karena ke-40. Jadi walaupun kayak Prime time. Wah, hello. Halo, Mbak. Kamu pergi ya? Mbak Sar. 40 tahun begini. You look like a 25 years old. You look like your career. Hello. Coba kasih tahu gimana Sebelum kita ngobrol promonya. Ini apa sih sebenarnya? Gila. Gimana caranya? Coba tolong. Apa ini? Kamu kasih Maksudnya kan kalau misalnya umur 40 lo bener-bener karena ini udah mencapai 40 jadi mau sebulan kelewatan, 2 bulan kelewatan, 3 bulan ucapin aja maksud gue gitu. Tapi maksud kita bener. adalah Apa tuh? sebelum kita ngeliatin ngomongin apa yang akan terjadi nanti di 15 November. Kita kasih tahu kamu kasih tahu ini dong Kak, apa namanya? Gimana sih caranya supaya terlihat youthful every day? Tolong kayak kita berdua perlu take Betul. note. Wah. Iya, tipis. Apa ya? Gini, gue selalu percaya sebenarnya kalau orang tuh dari kemarin kan banyak ngomongin kayak anti-aging Ya, gitu kan. In a way pasti kayak perawatan di appearance tuh diperlukan. Maksudnya kita semua juga lah para perempuan pasti ada skincare-nya, ada datang ke klinik atau dan segala macam gitu. Tapi menurut gue pada akhirnya pas usia 40 lo ngerasa fit atau enggak itu tergantung gimana dalam lo gitu. Dalemannya nih gimana nih gitu. Olahraganya mulai dari kapan, diatur makannya mulai dari kapan, diatur istirahatnya tuh mulai dari kapan, itu ngaruh gitu. Jadi kalau pesan dari gue sih kayak buat yang masih pada umur 20, 30-an pokoknya sedini mungkin lo bisa mulai aja gitu. Nice. Itulah Catat tips. teman-teman. Catat teman-teman ya. Hari ini topik kita apa, Sar? Topiknya selain kita akan ngobrol tentang musik, Iya. kita juga akan berbicara tentang cinta. Same love, new story. Is it worth it? Worth it gak sih? Kalian pernah nggak? Ntar dulu dong Teh, pelan-pelan nanyanya. Lu tanya. Itu jadi kan kenapa kita topiknya adalah
same love, new story, is it worth it? Karena tadi Mbak Andin sempat bercerita secara off air gimana ketemu sama kakak kita semua itu, abang kita, mas kita semua itu, ya kan? Coba diceritain dulu tuh berarti kenalnya kenal aja gitu. Iya, oke. Jadi kenalnya itu waktu gue umur 17 tahun. Prime buat gue. Suka sama cerita kejual demi Allah. Kejual kan. Nggak, tapi ada yang lo pasti gak nyangka banget. Go. Dia umur 26 tahun. Oke. Dan kenalnya gara-gara dia adalah IO ulang tahun gue Sweet 17. Itulah woi. Kok lucu? Jadi kalau nggak tahu jodoh lo mungkin adalah. Gak ada yang tahu lah woi. Gak ada yang tahu sih. Pada saat itu belum kayak ngobrol-ngobrol, belum apa, cuman kenal doang. Jadi ngobrol karena dia IO-nya kan. Kan gue berhubungan sama dia. Jadi tahu gitu ada manusia namanya dia gitu. Terus kebetulan dia juga yang ngurusin banget. Soalnya kan waktu itu tuh karena gue tuh wishlistnya bikin acara party gitu. Terus gue gak kenal banyak IO yang bikin acara party specifically. Dan teman gue kayak rekomendasiin dia, akhirnya oke gitu. Nah dari situ gue udah kenal dan karena dia profesinya fotografer, jadi gue tuh sering ketemu di banyak acara gitu. Jadi dari bisa akal-akalan aja tuh sebenarnya. Itu udah diatur. Bener. Dari acara kayak yang misalnya wedding ada dia, atau misalnya acara di klub ada dia juga gitu. Pokoknya segala acara atau acara-acara anak-anak aja gitu ya, ya ada dia juga. Ini gitu. dua-duanya kayak udah dibekelin udah mateng gitu ya. Udah diakal-akalin aja. Dia udah siap, udah kita berduain aja terus. Kita berduain aja terus. Lalu gitu. Tapi kan dia dengan ceritanya dia gitu, gue dengan cerita gue gitu kan. Terus itu 2002, pas 2011 gue putus sama cowok gue dan kayaknya udah melalui berbagai macam story gitu. Terus gue kayak gila, kayaknya udah nggak mungkin deh nih kayak cowok, karena gue tuh tipikal yang kalau misalnya nanti punya cowok atau suami gitu ya, kepengen tuh yang dari lingkungan aja, nggak terlalu seneng yang di luar dari lingkungan karena sesimpel gue tuh males cerita aja, nanti kenalin bawa ke lingkungan gue ini tuh ini. Bener, ini, setuju, gitu. relate parah, metal. Iya enggak sih? Metal, relate. Terus harus ini tuh tempatnya gini, anak-anak pada seneng kesini gitu kan, agak males gitu kalau gue gitu. Terus jadi gue ngerasa kayaknya kalau yang tertangkap radar gue cowoknya tuh udah tahu Dia semua aja. gitu, kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi ternyata ada tersisa satu ini gitu. Aku melupakan dialah orang itu. Ternyata Diana Intan. Diana Intan lah, gitu dia Diana Intan. Tahu nggak artinya apa? Diana Intan tuh dia itu. Diana Intan. Tapi kan kamu tadi sempat cerita kalau kamu tuh males untuk mulai lagi dari awal. Jadi kamu ada tendensi untuk nyari di circle kamu. Betul. Sama Mas Ipe berarti mulai dari nol lagi atau kamu gimana? Sebenarnya kalau rasa mungkin mulai dari nol, tapi sebenarnya kalau untuk kayak pembicaraan gitu ya, pembicaraan kan kita sebenarnya udah mungkin ada beberapa kali pernah ngobrol nggak sengaja, circle pertemanan yang beririsan gitu. Jadi mungkin dimulai dari ngomongin si A, ngomongin si B gitu. Tahu gak sih? Si itu kan ini gitu. Akal-akalan barat, By the way, kalian jadi bikin aku deg-degan lagi deh. Padahal aku kayak udah 10 tahun nikah tahun ini. Tapi terus jadi kayak kangen gitu. Kita kasih bumbu-bumbu ini ya. Itulah woi, kalau kau ketemu sama orang yang tepat ya, insya Allah bismillah, tiap kau mendengar namanya kupu-kupu lah itu beranak di perutmu kan. Asam lambung terus kau tapi belum tentu juga, mungkin kalau misalnya buat teman-teman yang kayak lagi kenapa sama pasangannya bisa mampir ke Maple Media nih, ke Dixie ya. kan. Kita tuh selalu berbicara tentang cinta karena kita berdua hostnya itu sangat hopeless romantic. Bucin ya kita berdua sebenarnya. Bucin banget, jadi aku sangat invested ke ceritanya Andin Ipe. Tapi lu tuh suka kayak malas cinta-cintaan, enggak? Kenapa malas cinta-cintaan? Kenapa? Kenapa? Orangnya lagi nggak ada, lagi jeglakin sandaran mobil. Apa Chan? Dia tuh suka kayak salting dan
gak bisa behave well kalau misalnya ngomongin tentang percintaan. Misalnya ada yang deketin dia terus dia kayak iya karena aku tuh kan punya asam lambung akut ya, Mbak Andin ya. Jadi ketika aku ketemu sama orang heart rate-ku tuh naik minimal 5-10. Oh my gitu. god. kayaknya lebih dah. Nah gue biasanya Berarti harus ikutan kelas nafas gitu gak sih? Kayak Nah, pengaturan nafas. Oh my god. Breathwork. aku tuh emang sangat melatih nafas. Cuma kan kalau misalnya ada orang itu tiba-tiba aku Nafasnya you Apa okay? ya? Gede You okay? Sampai You kedengeran okay? di mic ini. Ya. Gitu. Karena tadi mendengar ceritanya Mbak Andin juga kita bertiga pun flashback gitu. Pernah nggak ya? Pernah nggak lu Chan? Pernah balikan. Pernah balikan atau atau kayak ternyata dia lagi nih 22 tahun nggak ketemu ternyata pernah gitu. Coba yang bener nanya. Oh iya, gue takut. Gak apa-apa, Iya. kan bisa diedit. Oh iya, iya. Soalnya kan kalau misalnya sama Dodot kan langsung ketemu Sama Dodot kan. kan langsung ketemu kayak oh iya Jebret dia, gitu, dia. gitu. Tapi sebelum waktu lu masih remaja, masih kecil gitu. Ada. Kalau ngomongin tentang balikan ada orang yang gue balikan terus. Maksudnya dia lagi terus Iya. nanti udah putus terus nanti balikan sama dia lagi kayak gitu. Putus Tapi dia first love loh. ya. Oh ya biasanya kalau first love kayak gitu tuh Berat ya, Sar. berat ya, berat. Itu Ya. dari SMP sampai kuliah. Gila lama loh itu kayak 6 tahunan gitu ya. 9 lagi. 9. Gila kayak nyicil Oh my rumah, God. kocak nyicil rumah 9 itu tahun. kayak iya dari anaknya SD sampai SMP lulus. SMA sampai legal gitu. Tapi Bener. apa yang ngebuat lu akhirnya kayak yaudah deh balik lagi deh gue gitu. Kayaknya gara-gara familiar feeling itu deh, kayak karena udah dari kecil bareng, terus habis itu gede bareng juga. Jadi pas putus sementara waktu itu, kayak aduh where's my familiar feeling, terus jadi nyari lagi gitu sih. Alah bisa karena biasa. Gitu. Kalau Mbak Andin tadi apa yang memutuskan Kok abis untuk cantik terus kamu? Oh, iya, Kan gue aku ya. tadi udah cerita. Gue Sarah ya. Tobing. Iya. Apa pertanyaannya? Pelan-pelan. Gue tahu lagi cerita ini. Oh kalau gitu Sarah diem aja biar cantik yang Jangan, ceritain dia Sarah. stop. di Kita sini stop di sini. Oke, Apa oke. tadi pertanyaannya Kak? Pertanyaannya apa, Kak? Pertanyaannya kamu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Jadi mungkin udah Gua cek kenal. heart rate dulu ya. Udah. Gue deg-degan banget. Aku tuh Tadi kan 100 BPM loh, aku gak bohong. Pas lari kayak 5 kilo katanya udah megap-megap. Nih, Sekarang 100 ngecek heart BPM rate. kan, aku bilang karena aku Oh, langsung iya. kepikiran orangnya. Gak apa-apa, tenang. Oke, tenang. Kasih tahu Nggak ada yang tahu alasannya juga aja. orangnya Oke. siapa, jadi nggak apa-apa. Iya. Aku doang di sini. Iya kan jadi bukan kalau balikan kayak mantan pacar gitu, gue kayaknya ceritanya nggak begitu ikonik deh. Oke. Gak apa-apa, Tapi yang cem-cem aja. Yang lucu ya, yang bisa dijual ya. Yang bisa Jadi dijual. adalah ketemu sama orang ini sebenarnya udah 5 tahun lalu gitu. Nah, sama kayak Mbak Andin juga. Aduh mager banget lagi, mana nyari yang seagama susah banget kan, minoritas Beb. Aku tuh selalu sama yang beda agama, selalu. Gak pernah aku yang sama seagama. Terus kayak gue kok jadi cerita kan malu. Ya nggak apa-apa cerita aja, nggak ada yang tahu orangnya siapa. Gak ada yang tahu orangnya Kan siapa kita ya. open minded. Open minded ya teman-teman. Sampai pada akhirnya aku iseng lah awal tahun berapa gitu, aku kayak ini aja nice try aja kayak lucu banget lagi gitu, kayak nge-react story-nya gitu. Nggak dibales, kocak di ganteng banget loh. Sorry agak apa-apa. salty. Kayak gitu-gitu Gue kan. jadi penasaran. Habis ini ya, tolong di spill. Kasih lihat orang ini ya. Terus habis itu long story short aku balik lagi ke yang berbeda agamanya, ceritanya jadi ribet banget deh. Aduh, gue sama yang Islam lagi nih sekarang. Kayaknya udah deh kayak gitu. Kulihat lah dia, jebret. Kayaknya kalau gue mau sama dia gue harus mau banget deh, nggak boleh mau aja. Jadinya itu. Jadinya apa itu? Jadinya ternyata bisa kok ini sama orang yang lama sebenarnya, tapi rasanya baru. Cigi. Oh gitu. Oh jadi beda ini dong. Ceritanya ini berarti membuat kayak sebuah kamu rasa sama gitu ya Mas kamu, iya Ivan? kamu sama kayak kamu
sama kayak kamu sama Mas Ipe. Bernafas. Kita Tapi bagus tenang kok. dulu. Masih 100. Oke. Gue Mirip banget sama Mbak Andin gitu cerita, tapi nggak tahu akhirnya gimana, gue nggak tahu ya. Kan gue lagi in the middle of the journey nih sekarang. Oh ini masih in the middle. Astagfirullahaladzim, itu udah terlalu banyak spill. Gak boleh Soalnya gitu. kata 5 tahun lalu gue gak tahu kalau masih Enggak, 5 berlangsung tahun lalu sampai tuh sekarang. ketemunya. Awalnya Iya, ketemu. Sama kayak Mas Ipe juga ketemunya tuh 10 tahun lalu, kalau aku 5 tahun lalu. Iya. Oh my god. Gongnya di tahun ini. Oh gongnya tahun ini. Tadi yang bilang kayak awal tahun berapa gitu, ternyata 2025. Sumpah Mbak. Gue tuh gak bisa kayak Dan itu sebenarnya tahun baru Islam juga, bukan tahun baru. Jadi baru. pelan-pelan. Tuhan Yesus tolong. Tenang di sini. Iya, tenang. Berarti baru Iya. make sense supaya di otak gue. Jadi dari udah berminggu-minggu lalu, si Sarah Tobing ini nggak mau cerita. Oh my god. karena- Jadi di episode ini dia berani mereveal itu. Karena waktu itu tuh masih abu-abu, sekarang udah agak ini nih. Abu-abu gelap lah ya, belum hitam banget, cuman gelapan dikit. Nge-spill 5 tahun lalu tuh langsung kayak Itu orangnya. Itu promo yuk aja. Thank you ya teman-teman ya. Gitu ya. Tips atau tanda-tanda biar kita bisa tahu dia orang tepat. ayo dong tolong, gue udah nikah. Lu berdua deh, Mbak Andin dulu Mbak Andin, deh. Mbak Dari rasa sih kayaknya yang Rasa? yang pertama rasa kalau Oke, gue oke, ya. oke. Soalnya gue tuh bukan tipikal gini. Gue tuh punya satu teman yang dia orangnya perempuan tapi rasional sekali gitu deh. Oke. Checklist. Terus semua udah bisa. Oke, rasa bisa dibuat gitu. Oh, Gitu. Tapi kalau gue rasa dulu gitu. Baru abis itu gue lihat checklistnya satu-satu. bucin gitu. mentok ya. Jadi dia Kalau gue, sayang dulu ya. kalau gue, Oke, kalau oke, temen oke. gue kan bisa yang checklistnya dulu, baru rasanya nanti terakhir gitu. Nah, rasanya kayak gimana Mbak Andin? ya kalau rasa sama lah, rasa jatuh cinta, rasa. Dagdikduk. Tapi kalau menurut gue tuh kayak yang terakhir pacaran sama Mas Ipe ini. Kayaknya ada satu rasa yang beda dari pacaran-pacaran sebelumnya. Kayak Coba, rasa oke, ada coba. kayak safe and secure-nya gitu. Iya, oke. Paham. Ya. Jadi mungkin dulu-dulunya kan pernah rasa yang tergila-gila menggebu-gebu gitu, tapi sebenarnya nggak ada nih security ini gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau ini tuh ada rasa secure-nya, terus nggak gimana ya? Cinta-cinta banget, tapi bukan yang kayak oke kita harus nikah besok gitu, bukan yang gitu. Oh si Elsa si Frozen. Si Anna. Love is an open door. Love is an open door. Gitu, jadi Itu gua. Lu dia. Maka dua versi. Iya, Dua versi. Gitu. Jadi gue kayak kita sama-sama tahu kayaknya endingnya kita bakalan menuju yang lebih serius, tapi kayak take it easy gitu, kayak step by step. Oke. Seperti itu. Coba Mbak Cantik Anda deh. bagaimana Aku sih Anda? kayaknya lebih di opposite ya. Kayak aku semuanya love is an open door gitu. Love is an open Kayak- door. Thank you. Kenapa? Kayak bener-bener tiba-tiba, kan dulu gue punya pacar ya. Nah, dibongkar lagi nih Punya lambe pacar turah. nih. Iya. Terus tiba-tiba gitu dia. Terus Oh nyalip. nyalip. Oh. Di kayu gitu. Oh benar. Takut banget langsung. Ayo lah, takut tapi ayo. Benar. Beneran Ana, beneran kayak Oh ayo deh, iya. Oh, Terus Halo. udah ayo. Gimana ya cara taunya waktu itu, mungkin bener dari rasa sih. Ada kayak Iya. mungkin rasa-rasa berbeda daripada pacar-pacar sebelumnya. Oke. Iya. Tegang. Kayak lebih Kata Sarah gini, gue juga ngerasa gitu lagi sekarang. Ada gimana dong Tapi gitu. jangan terlalu kelihatan. jujur rasanya Betty masa beda tipis sama apa nih? beda tipis. Kayak lo kalau misalkan ada rasa sama orang kan pasti ada rasa-rasa yang sama dong. Oke. Dan lo terbutakan oleh perasaan-perasaan tersebut gitu. Oke. Jadi kadang-kadang tuh lo harus step back gitu, kayak ini gue beneran atau gue cuman kayak berlebihan aja nih, kayak momen aja nih, atau emang beneran gue ada rasa yang invested ke dia gitu. Oh, oke. Atau gue cuman main-main nih. Oh kayak ini aja kali ya, euforia. Euforia atau bukan? Berarti ini berapa lama? Apanya nih? Yang waktu itu pacarannya? Yang Nanti ini terakhir yang kan? ini terakhir. Iya. Nanti netizen mikir, oh ternyata dari bulan segini. Oh bisa kok gitu Kita maksudnya. bisikin aja yuk. Oh, Oke. Baik. Ya. Lama juga ya. 2 minggu pemirsa. Dua hari. Yang sama yang dulu kan? Enggak, lu sama Dodot, Oh, sama Adi. sama Adi. Sama Adi.
Itu lebih parah lagi tuh. Parah sih. Dingin banget. Ini ngomongin apa sih? Pada cuma ngomongin cinta kok. Nggak nyampe setahun lagi Mbak Andin. Ya nggak apa-apa dong. Kamu pacaran berapa lama Iya sama nggak si Pe? apa-apa, aku 3 tahun. Oh oke. Kalau Sarah smiley emoji. Kalau Aduh. Sarah udah berapa lama perjalanan ini? Mati gue. Bukan, itu kan pertanyaannya Pertanyaan, gitu, udah ada rasanya rasa. belum gitu. Udah ada. Kan gue penakut ya. Karena kan sebelum-sebelumnya itu aku tuh selalu berakhir dengan binatang prasejarah Mbak Andin. Hah? Nggak bener semua, nggak bener. Udah nggak bener. Ada lutung Ada lah. lutung, ada muka kayak sepatu, ada attitude-nya kurang banget. Aduh jelek banget Binatang deh. prasejarah. Jelek begitu. Nah ketika si abang kita satu ini nongol ya. Rasanya tuh kayak gue bisa ngomong apa aja gitu sama dia gitu loh. Oh love banget. Ya itu salah satunya menurut Salah gue. satunya jadi kayak I don't feel insecure. Karena sebelum-sebelumnya tuh mulutnya pada jahat gitu kan. Gue kan lemah kan. Aku kan lemah. Paham. Jadi lo kalau di depan cowok tuh kayak Kayak gini sekarang. Masa gak ngomong apa? Emang lo gak pernah kayak blontang-blonteng gitu di depan cowok? Blontang-blonteng enggak maksud gue. Kayak gini, kayak gini. dia sambil mainin kuku loh. Itu dia bener-bener kayak lagi agak anxious Soalnya- dikit di. Soalnya gue tuh sangat menjaga ini. Ini tuh jangan sampai biasanya Jangan sampai dia nonton ini. Bukan. Apa ini? Apa aku ini? takut ngejinx. Oh, oke. Juju. Ya udah deh, jangan. nggak Kalau apa-apa gitu juga, nggak apa-apa jangan juga. dibahas. Aku nggak mau kamu jadi jinx. Nggak apa-apa. Kasihan. Kalau misalnya jinx berarti belum saatnya. Oh gitu. Oh ya, Gitu. cukup bijaksana. Ini tapi pertanyaan, ada nggak Ikhlas. satu ini ya? Apa tuh? Satu bukan perlakuan sih, satu hal yang bikin kayak gue nggak pernah dapet ini lagi di sebelum-sebelumnya, satu aja yang bikin lo kayak oke, this is the time gitu. Kayak kalau gue bukan perlakuan kali ya. Jadi waktu itu jadi kita tuh punya hobi yang Yeah. dari dulu tuh kita lakuin sampai sekarang adalah olahraga bareng gitu. Jadi dari umur berapa? Gue umur sekitar 26, 27 gitu. Terus pulang olahraga bareng di gym, biasanya dia nganter ke rumah gue gitu kan. Terus kita tuh selalu nyetok kayak apel, buah-buahan gitu. Lucu parah, relate abis. Terus dia jadi tiap hari tuh makan apel. Pasti kalau abis buka kulkas makan apel, buka kulkas makan apel. Tiap dia buka kulkas dia tuh selalu gini, alhamdulillah enak banget apelnya. Alhamdulillah. Jadi setiap hari gue denger kata itu. Gue Alhamdulillah. di situ gue ngerasa kayak, Oke. kayaknya gue bisa menjadikan dia suami gue. Maksudnya dia sangat bersyukur buat hal kecil yang kadang gue ya elah apel doang gitu, kayak bukan makanan steak atau apa gitu, lo ngerti gak sih? Kayak aduh apelnya enak banget, apelnya enak banget Only an gitu. apple. Iya itu momen, kayak gue belum pernah cerita di tempat lain deh ini. Kan jadi mau nangis. Yang lain dong. Gak boleh. Ya gue mau dapet, ini lebih ke mau dapet sebenarnya. Gak apa-apa. Lu apa Chan yang kayak menurut lu kayak nih gitu. Yang bikin lu kayak gitu. Kayaknya gue yang gue sholat. Kenapa? Jadi waktu itu kan bingung. Ini beneran gak ya nikah gitu kan. Ya. Terus habis itu udah deh curhat dulu deh sama bapak. Tapi gak curhat tentang cowok. Jadi lebih kayak bapak kalau misalkan bapak dikasih 2 pilihan di depan mata nih. Gimana ya milihnya? Disuruh sholat. Udah kamu istiqoroh. Ya udah oke, aku istiqoroh. Tiba-tiba abis istiqoroh bener-bener full seminggu dikasih jawaban. Ih, takut banget gua. Takut banget dengernya. Dikasih jawaban, kan mikirnya kayak nggak langsung lah, nggak instan. Langsung malamnya Seminggu. mimpi. Terus habis itu enggak ini mah cuma kepikiran doang. Habis itu besoknya terus bener-bener full seminggu intens dikasih jawabannya itu terus langsung kayak takut. Oke. Oh my god. Apa intinya dari mimpi itu? Aduh panjang lagi intinya, pernah satu mimpi terus inget, terus mimpi itu berulang setahunan, terus habis itu nggak ada jawaban, terus tiba jawabannya lewat mimpi yang sama dalam seminggu diulang mulu. Tapi gue percaya banget lagi mimpi. Nah gitu sih jawabannya. Lo juga lagi sering mimpi ya pasti ya. Enggak cuma sekali, tapi ada bapak gua di situ.
Jadi kan aku kan yatim. Jadi papaku tuh satu-satunya anggota keluarga di keluargaku tuh cuma aku doang yang sering didatengin sama papa. Karena pesan terakhir papa sebelum dia meninggal adalah ke mama ya. Ini cuma aku doang yang dikasih pesan, yang lain gak ada. Dia bilangnya, jagalah anakmu itu nanti dari teman-temannya. Maksudnya karena aku selalu mengenalkan ke papa waktu itu yang berbeda agama aja gitu. One day, ini waktu itu belum terlalu intens kayak sekarang ya, masih kayak ngambang aja gitu. Muncullah ada 2 muka di mimpi itu. Satu bapakku, satu ini. Itu kan kayak enggak, ini cuma ini itu aja gitu. Sampai pada akhirnya ini ya, kalau Mbak Andin kan tadi apel. Aduh, gue boleh nggak cerita kayak gini? Udahlah nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Jadi kan aku tuh suka banget Disney Princess kan. Yang semuanya. Every princess. Every princess. Terus waktu itu Pelan-pelan. waktu itu dia lagi mau nyetir kan. Ya. Terus abis itu keputer lah Disney yang ini, When You Wish Upon a Star. Terus abis itu gue tanya, dia beneran deg-degan mandi. Emang dia nggak pernah kayak gini? ini pertama kali. kali symptoms serius. Ini pertama kali, pertama kalinya. Terus aku tanya gini, suka princess juga bro gitu. Suka Disney juga? Enggak sih. Terus gue tanya, kok lu dengerin beginian? Enggak, emang gue suka aja sama lagunya. Ini kan selalu ada di playlist gue. Oh gitu, barulah aku inilah Disney Prince itu yang sudah ditutus oleh tuh. Kaulah si ini tuh, si siapa pacar Rapunzel itu? Kok di otak gue Diego Flynn Rider. Ya, Flynn Rider itu ya. Ini nanti Mapel, kau jangan potong ini, kau taruh di Instagram ya. Jangan jadikan ini sebagai best cut. Janganlah ya. Ampunilah Zara Ampun Tobing ini ya. Itulah. Pelan-pelan yuk. Pelan-pelan. Udah. Semoga Bisa yuk. laki-laki ini menjadi ujung kamu ya. Ujung apa nih? Ujungnya Kamu. Ujung-ujungnya kamu. Bisa banget adlibsnya mantan penyiar mah gak bisa bohong. Jadi lagunya Thank you for being my ujung katanya gitu. Ujung-ujungnya kamu. halo ujungnya aku. Kamu lah Gitu, ujungku. Dear ujungnya aku. Dir ujungnya aku. Selamat pagi ujungnya aku udah makan. Mau manggil lakiku begitu. Selamat pagi ujungku. Ih najis banget. Kedengerannya tuh gak Ujungku. ear candy tuh. Ujungku tuh kayak lon gitu tambahin. Ujungku lon. Jadi Teteh punya Lagu judulnya judulnya adalah ujung-ujungnya kamu. Ujung-ujungnya kamu, menceritakan Ya, yang tadi gue ceritain betul. itu. Berarti itu menceritakan tentang perjalanan kamu dengan Mas Ipe. Sebenarnya iya. Terinspirasi. Sebenarnya iya Terinspirasi. terinspirasi dari situ. Cuman gue nggak terlalu pengen menitik beratkan ke situ karena biar kayak cerita ini jadi ceritanya banyak orang lah, jangan karena cerita gue gitu. Iya. Tapi gue yakin karena sebenarnya banyak juga orang-orang di luar sana yang punya cerita serupa lah gitu, dengan kayak iya sebenarnya kayak either balikan lagi atau ternyata iya deh cinta gue ternyata mentoknya di orang lama gitu. Ada juga gitu yang kayak gitu. Amit gue dimentoknya di cerita. Kan bukan tentang gue doang, kalau dia gimana? Lu ini lagi ingo. Sorry Madin. Gak apa-apa. Iya gitu. Jadi gue ngerasa kayak banyak banget lah cerita-cerita kayak gitu di luaran sana sehingga ya walaupun inspirasinya dari gue tapi gue pengen lagu ini jadi ceritanya banyak orang. Suka banget konsep buat lagu tapi aku lepas inilah cerita kalian semua. Suka banget. Yes Proses muliknya girl. gimana, karena katanya bukan katanya, aku tadi juga mendengar ini Nuansanya ada 90s Iya, 90s vibe. Iya, jadi ini yang bikin lagu namanya Clara Riva. Oke. Dia kayak singer-songwriter gitu. Terus gue memang pesen tentang lagu inilah gitu, kayak cerita tentang lagu ini. Tapi gue sendiri akhirnya memang kepengen tuh kayak lagu ini waktu itu apa sih kayak
referensinya itu dengerin lagu-lagunya kayak Swing Out Sister. Iya, Swing Out Sister, shout out Swing Out Sister. Gitu, gitu. Ya udahlah, jadilah si lagu ujung-ujungnya kamu ini. Memang sebenarnya kalau bisa dibilang gue sendiri kayak kepengen banget di tahun ini memperkenalkan musik gue tuh younger generation gitu. Yes. Makanya kayak dari konsep video klip, kemudian cerita lagunya segala macam itu sebenarnya bisa kena ya mungkin ke anak-anak yang emang lagi mengalami masa-masa itu gitu. Gitu. Makanya di video klipnya sendiri gue juga gue kepikiran ada nggak ya kayak couple yang kira-kira tuh sebenarnya bisa mewakili cerita dari lagu ini gitu. Terus gue sendiri kan ngikutin ceritanya Hanggini sama Lutfi gitu. Terus akhirnya gue minta tolong mereka untuk jadi model video klipnya dan mereka mau. Gitu, lucu banget. Cerita-cerita cinta yang kedengeran masih kayak muda gitu loh. Iya. Yang love muda-mudi. Makanya teman-teman Dixilicious ya, kalau misalnya kamu sekarang masih umur 21, 22, kamu berpikir nanti kalau gue umur 40, 45, 32 deh, gue masih norak gak sih rasanya? Masih norak, masih kayak orang kampung, masih kayak masih banget, dan itu harus disyukuri, harus disyukuri tuh. Syukurin gitu. Tenang. Kita balik ke topik ke 25 tahun. Gila 25 tahun tuh menurut gue kayak years. Zion, amazing. 25 years. Keren. Good job. Kamsia. Mau lihat godang. Gila. Tapi aku tuh termasuk ngefans sama Mbak Andin karena aku sempet ngeliat video Mbak Andin yang live di hutan-hutan. Oh iya, seneng banget. Suka banget konsepnya. Thank you. Jadi itu harusnya kan jadi konser pertama gue tuh waktu 15 tahun berkarya. Harusnya tahun 2020 tuh bikin konser juga, cuman karena pandemi jadi nggak bisa bikin konser offline gitu. Jadilah kita pindahkan konser itu ke sebuah hutan di Banyuwangi waktu itu. Gila. Terus Kamu tuh ditayangkan Leo ya? Virgo banget. Halo, aku Virgo. Aku juga Virgo. Tanggal berapa? Lah tadi ada ditayangin 25 Agustus. Leo. Iya, aku Leo, ya? Virgo agak Leo katanya, soalnya sesudah. Kamu September ya? Aku September. Udah Tanggal? agak Libra. 18. Ya Allah, kita baru Virgo. Iya gitu. Jadi di 2025 ini barulah tercapai untuk bikin konser lagi. Seru banget. Nah, sebagai videonya. pertanda si 25 tahun perjalanan musik Andin itu kan kemarin ada video manifesto. Yes. Meaning is what? What is the meaning of the maksud? Jadi video manifesto itu sebenarnya dibuat untuk ngasih tahu ke publik kalau misalnya Andin mau bikin konser gitu. Biasanya video manifesto memang seperti itu gitu bentukannya, kayak kalau misalnya ada yang misalnya penyanyi mau world tour gitu, dia bikin manifesto video gitu. Gitu. Nanti abis ini kita lihat bareng-bareng videonya, kalian pasti senang sekali. 25 tahun bermusik dan nanti akan dirayakan tanggal 15 November nanti. Apakah itu rasanya seperti awal atau ujung? That's a very nice Awal atau ujung? Peaknya apa menurut kamu itu udah peaknya? Kalau menurut gue banyak sekali hal yang membuat tahun ini terasa seperti sebuah awal sih. Wah, relate di tahun ini, iya. Unlearning a lot of things. Iya. Wow. Gitu. Jadi kalau nanya pas 25 tahun ini justru jadi banyak belajar banyak hal. Terus belajar dari orang-orang baru tentang hal-hal baru gitu, termasuk di musik juga. I have to take notes, man. Good luck. I just started. Good luck. Mungkin nanti ketika lu nanti 15 tahun berkarya, nanti lu bisa menjadikan Mbak Andin sebagai mentor. Ya Allah. Atau Ayo sebagai dong. guest-nya mau ya. Ayo dong. Sebagai guest gitu Aku kan. dengan senang hati ditanya-tanya. Ih, seru banget sih punya suara bagus gitu. Gue mah cuma cantik. Nggak mau, jangan cantik. Kamu manis. What's the difference? Cantik tuh kayak ya udah cantik aja, kalau manis tuh kayak enaknya dilihat gitu, manis. This is the very first compliment for about 12 years kita berteman. Konser tunggalnya itu bertajuk Suara Asmara. Suara Asmara. Bagus banget lagi, tapi Andin tuh selalu punya
apa ya? Estetika banget Apa sih? nama-namanya. Kamu tuh menemukan arti nama ini di mana dan artinya apa, Mbak? Insponya dari mana sih? Inspo Pinterest ya, ada yang insponya men. Jadi insponya, jadi waktu awal banget emang sengaja pengen bikin sebuah nama konser yang nggak ada di KBBI gitu kali ya. Cantiknya, Sumpah, cantik Heeh. banget. Jadi biar orang kalau googling, oh ternyata emang gue doang yang punya. Oh, marketing top notch. Itulah Virgo itu. Kasih tahu sayang, marketingnya. Mbak mentor, aku Aduh. mau di-mentor sama Andin, tolong. Tapi intinya sebenarnya ceritanya kalau mau tahu proses dari membuat sebuah konser, sebelum kita nentuin berbagai macam hal teknis yang perlu kita tentukan, pertama itu adalah tema besarnya sebelum Oke. judulnya. Oke. Jadi temanya mau apa itu kan akan mempengaruhi kayak bentuk konsernya kayak apa, key visualnya nanti kayak apa, warna dan panggung dan segala macam itu dari tema gitu. Nah, gue sendiri juga bingung nih apa temanya 25 tahun apa silver atau apa gitu-gitu temanya sendiri gitu. Jadi gue cukup lama waktu itu dalam membuat temanya, dalam memikirkan temanya, terus sampai sebulan, 1,5 bulan gue belum come up dengan temanya. Nah, gue tuh kan terbiasa kayak meditasi gitu ya kalau pagi-pagi. Gitu Dalam dia sebuah kuncinya. meditasi itu, tapi beneran nih serius. Dalam meditasi itu, gue tuh kayak ada visual as hati, kartu as hati Oke. gitu. Tapi gue juga nggak tahu artinya apa. Terus dari situ gue googling as hati apaan sih gitu, nih simbol dari apa gitu. Ternyata as hati itu simbol dari new hope, new love, new beginning gitu. Yang menurut gue ya Allah nih kok bener-bener pas banget dengan katanya kan usia 40 tahun kan Kok mau nangis? life begins at 40 gitu kan. Yes. Katanya kamu nangis. It's okay. Kayak bagus banget hidupnya. Lanjut Mbak Andin. Terus gitu terus ya udah gue ngomong ke tim gitu, gue gini gitu. Terus berarti tema besarnya itu ya nanti, jadi apapun message yang kita keluarin dari situ gitu. Cuman gue sendiri kayaknya nggak mau menggunakan visual as hati itu karena sebenarnya udah agak overrated juga digunakan untuk berbagai konser dan Oke. yang berbagai macam gitu. Jadi kita turunkan si hatinya aja, tapi dibuat menjadi judul juga nih gitu. Ya udah, hati kan asmara, sementara dari gue adalah suara gitu kan. Jadi suara asmara Suara gitu. asmara, kita tepuk tangan dulu. Respectfully, suara Gitu asmara. deh. Akankah dirimu membawa lagu-lagu lama? Pasti. Pasti dong. Semoga kalian bisa hadir ya, nanti aku undang. Kita pakai dress code yuk. Ayo dong. Dress code Andin dulu ya. Dress code Andin zaman Andin dulu di ya. Aneka Yes kali ya, Andin di Aneka Yes Boleh. kali ya. Oh my god. Habis selain Aneka Yas tuh ada apa lagi ya? Gadis, kawanku. Oh banyak. Banyak lah. Ada yang tabloid itu apa sih namanya, tabloid? Nova. Bukan, tapi yang Jujur kayak ngomong tabloid. Nyata. tabloid namanya sebelum ada nyata. nyata dan Nova. BO bobo lagi. Tabloid, aduh Mbak Andin, Lupa. kita bedanya 10 tahun nih. Iya ya, Kita mau kayaknya 10 udah tahun, tutup iya. juga tabloidnya pas lo baca. GWS media cetak. Ada. Satu-satu pertanyaan bawain Gemintang dong. Bawain dong. Oh my bawain, god. Bawain, Oh my bawain. god. Bawain. Mau jalan sekarang? Iya boleh sih kalau jalan sekarang ke Istora, nyampenya 15 November nanti. Makanya Gemintang itu adalah lagu lagu anak-anak milenial. Gemintang itu pertama kali aku mendengarkan Gemintang kayaknya waktu aku SMP deh. SMP nggak ya? SD gak sih Sar? SMP apa SD ya? Pokoknya gue Segituan lah. segituan ya. Mungkin rilisnya udah lama tapi gue baru tahunya pas SMP kali. SMP. Nah itu baru kenal laki-laki. Wow, laki-laki. Laki-laki mungkin ada soundtrack Gemintang. Gemintang itu. Soalnya centil banget kan gitu caranya. Iya. Tapi emang lagunya emang buat first love gue, ditulisnya. Jadi kayak ya mungkin perasaannya nyampe ke semuanya gitu. Itulah, kali ya. itulah. Kalau bener-bener ditulisnya dengan perasaan gitu. Itu. Dulu gue tuh suka main radio-radioan gitu kan sama kakak gue. Kayak ngerekam di laptop jadul gitu terus kayak selamat datang di radio ini. Terus gue kayak habis ini kita akan memutarkan lagu dari Andin Gemintang. Nah, Tapi kita yang nyanyi sendiri. lucu. Bodoh banget.
Akankah ada kolaborator yang ikutan? Ada. Jadi di konser ini jadi salah satu mission gue karena jadi gue tuh pengen kayak going back to the roots gitu karena album pertama gue waktu itu kayak jazz banget gitu kan. Jadi gue memang kayaknya ini pertama kalinya sih ada konser penyanyi perempuan yang mengedepankan line up jazz orkestra gitu di ininya di depannya. Nah, jadi nanti kolaboratornya tuh pastinya ada Tohpati Jazz Orkestra, ada Indra Lesmana, Vina Panduwinata, Buset. Set dah. Diskoria, Buset. White Chorus, Wadaw. dan Wijaya 80. Oh baik. Gitu. Jadi semua generasi ya Beb. Merinding ya Allah. Pengen. Amin ya Allah. Pengen. Aku mau aja jadi Mbak Andin. Harus lebih dong nanti. Iya dong, kan harus lebih. Akan menjadi mentornya nanti. Kalau Mbak Andin mau. Mau ntar gue ngomong. Mau ntar gue ngomong. Dipertengahi. Oke, terakhir. Apa yang ngebuat nanti konser Suara Asmara sebagai perayaan 25 tahun kamu berkarya itu sangat spesial even untuk orang yang baru-baru mendengar kamu? Oke. Yang baru-baru lahir 2000-an gitu. Justru kalau menurut gue untuk orang yang belum pernah denger lagu gue sekalipun konsernya juga akan sangat menjadi menarik gitu buat dia gitu. Karena gue mungkin bukan hanya akan nyanyiin lagu dari awal sampai akhir terus gitu singelong gitu. Modelannya bukan seperti itu gitu. Gue benar-benar nge-treat setiap lagu tuh kayak sangat spesial baik dari aransemennya maupun visual dan cerita di dalam lagunya gitu. Jadi orang pasti akan menikmati. Terus menurut gue yang kalau dari segi musik yang menjadi menarik adalah suguhan dari si jazz orkestra itu dan bagaimana jazz orkestra tuh bisa berkolaborasi dengan musik-musik kayak disco, elektronik dan segala macam. Jadi kita tuh mempersembahkan jazz tapi kini gitu bunyinya. Enggak maksudnya bukan kayak gue nggak ngerti lagi jazz udah nggak bukan gitu. Enggak, ini fusion gitu kan. Iya, aimnya adalah orang tuh kayak ya gue bisa joget-joget ini. Oh ternyata ini jazz ya. Enak deh gitu. Ngerti gak sih kayak itu kayak spaghetti rendang. Spaghetti rendang. Itu satu. Terus yang kedua menurut gue ya tadi secara visual itu juga akan menarik banget karena gue juga berkolaborasi dengan beberapa designers. Ada Hian Chen, ada Ivan Gunawan, Diba dan Eddie Betty. Hello. Mau menikah Kak, itu ada Yanchen, ada Igun juga di situ. Seru. Nah terus kenapa tadi gue bilang kayak ini bukan hanya akan nyanyiin lagu dari awal sampai akhir karena sebenarnya kalau dilihat dari pergerakan gue selama 25 tahun ini kan musik yang gue suguhkan tuh cukup fluid gitu kan, cukup bunglon. Maksudnya kadang-kadang jazz ada R&B-nya tapi ada kolaborasi sama hip hop, disco, pop dan segala macam. Jadi gue berusaha untuk mengakomodir segalanya itu tapi dengan satu benang merah nanti akan dibagi menjadi 4 act gitu. Jadi 4 act itu tuh kayak nuansanya beda-beda gitu ceritanya gitu. Kalau buat itu teman-teman, belum selesai. Oke, let's go. Sekali. Satu lagi. Aku belajar dari sini. Sebelum kita ke arah tiket. Udah baca. Gue cuma pengen cerita gini. Gue tuh dalam beberapa tahun belakangan mungkin kan banyak yang kenal gue sebagai seorang penyanyi. Cuman kalau gue ngerasanya juga banyak banget tanggung jawab yang berusaha gue lakukan sebagai penduduk bumi dan bagian dari masyarakat. Makanya gue tuh banyak nyemplung juga ke isu sustainability dan social gitu kan sebenarnya. Jadi di konser ini nanti di area foyer-nya itu akan ada exhibition dari beberapa seniman lokal yang peduli akan isu sustainability yang membuat karya merespon dari lagu gue gitu. Demi Allah nih orang keren banget. Bejrot. Gitu. Jadi nanti lo kayak kalau orang datang tuh kayak bisa nanti ya foto-foto lah di karya-karya yang mereka buat gitu ya. Terus selain dari waste-nya nanti akan dikelola dari ekosistem. Jadi gue tuh ada menjadi board of advisory di sana. Kita juga akan mengoffset karbonnya gitu, jejak karbonnya. Gitu dan satu hal lagi. Bismillah ya doakan bismillah. Dan satu hal lagi sebenarnya. Jadi gue tuh ada satu sekolah namanya Sekolah Anak Percaya. Jadi sekolah. Aku tahu. Ya, sekolah ini adalah sekolah gratis buat anak pemulung. Ada di 4 titik di wilayah DKI Jakarta. Nah, insya Allah dengan sebagian keuntungan dari penjualan tiket ini kita akan bangun titik yang kelima gitu. Aduh, mau standing ovation sih.
Itulah Virgo itu ya. Virgo dan Leo itu bergabung ya. Jadi tuh kayaknya gue emang agak memusingkan diri sendiri. Gak apa-apa, tapi gue yakin 25 tahun berkarya ini kan gak terulang 2 kali. Betul. Gitu kan. Gitu. Jadi kayak ini hajatan yang bisa kita rayakan bersama-sama lah gitu. Very wow, aku sampai speechless. Yeay. Bagus banget. Aduh, ya ampun, inilah 25 tahun berkarya itu teman-teman ya. Jadi ini juga apa namanya sebagai diksi kan ini banyak yang Gen Z juga. Mungkin kalau lu ngerasa sekarang aduh mimpi gue kok mampet di tengah gitu. Tenang, masih panjang. Masih panjang perjalanannya. Aku bersamamu teman-teman. Aku pun bersamamu. Aku pun juga bersama kalian. Iya kan, kita gak pernah tahu in the next 3 months lu jadi apa, or maybe next 15 years, or maybe next week, or maybe the next hour lo akan jadi apa. Dan ketika itu terjadi, kita bertiga berharap lo punya kesempatan untuk merayakan apapun itu bentuknya ya. Betul. Semangat berkarya ya teman-teman ya. Inilah Semangat semuanya. Itulah. Nah, baru tiketing. Tiket. Silakan Mbak Kasir. Ya, oke. Karena ini adalah highlight paling penting dari podcast kali ini. Kita jualan. Tiketnya bisa dibeli di tiket.com atau kalau kalian punya aplikasi Livin, di situ ada fitur suka, kalian juga bisa beli di situ. Oke. Mantap. Di mana dan kapan? Oh iya itu dia. Oh my god, terlewatkan. Terima kasih Sarah Tobing. Di Istora Senayan tanggal 15 November 2025 ini. Semoga pada bisa hadir ya. Amin. Ya Allah, semoga lancar acaranya. Amin. Terima kasih. Ya Allah, ini Kita akan hadir. Terima kasih banyak podcast ya. emosinya begini-begini entah kenapa ya. Ya Allah, seneng banget deh. Kok sampai dalam-dalam ya rasanya? Coba kulihat dulu heart rate. Udah sorry. Udah turun dah kan, udah resting. Oh 98, cuma beda 2 tadi. Tadi iya. sempat agak naik jadi 102 soalnya kan. Thank you banget Mbak Anin udah Terima kasih datang. banyak. Thank you so much. Terima kasih banyak. Good luck for everything. Seneng banget. We are rooting for you. Nanti Yay. semoga panjang umur kita semua. Akan ada lagi Andin Suara Asmara 2.0 50 tahun ke. Wah, 25 tahun kemudian. 25 tahun kemudian gue udah jadi apa? 65 tahun. Oh iya. 5. Banyak. Love it. Ya kan kembar nanti. Capek juga 6 tuh berarti. Iya. Oke, terima kasih Mbak Anin. Thank you for Thank coming. you. Aku juga terima kasih for Jangan having lupa me. Thank you. Dixilicious untuk dibeli tiketnya di tiket.com tadi sudah ada atau di aplikasi Livin by Mandiri, klik suka. Oke, see you soon. Bye bye. Bye.